warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ahyudi, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi 2018, NPM 18312700650150100. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R02. Soal nomor 1, jelaskan tahapan di dalam SDLC. Jawaban 1. Tahapan analisis sistem. Pada tahapan ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. 2. Tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagian tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. 3. Tahap pembangunan sistem. Pengembangan sistem ini ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Tahap ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Pada tahapan ini, perancangan bisa saja berubah karena satu atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. 4. Tahap pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perencanaan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun dirombak total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. 5. Implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat di uji coba dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. Menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem, menentukan pengguna hardware dan software yang tepat, merancang dan mengembangkan sistem baru, memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Fase ini disebut juga sebagai tahap penyebaran. Pada tahap ini, software
disebarkan setelah melewati proses yang melibatkan beberapa persetujuan manual. Tahap ini dilakukan sebelum menurunkan software ke produksi. 6. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ialah berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum produksi, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Soal nomor 2. Buatlah tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Jawabannya, keterangan dalam hal pengguna. Pada metode prototype, metode ini digunakan apabila klien tidak bisa memberikan informasi yang maksimal mengenai kebutuhan yang diinginkan. Waterfall, model ini digunakan untuk proyek-proyek kecil dan proyek-proyek dengan persyaratan yang jelas. Spiral, model ini digunakan untuk proyek-proyek besar dan kompleks yang memerlukan analisis risiko secara terus-menerus. RAD menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Keterangan dalam hal tahapan. Pada metode prototype 1, pengumpulan kebutuhan. 2, membangun prototyping. 3, evaluasi prototyping. 4, mengkodekan sistem. 5, menguji sistem. 6, evaluasi sistem. 7, menggunakan sistem. Waterfall. 1, rekrutmen analisis. 2, sistem design. 3, implementation. 2, integration and testing. 5, operation and maintenance. Spiral. 1, customer communication. 2, planning. 3, analysis risk. 4, engineering. 5, construction and release. 6, customer evaluation. RAD. 1, recruitment planning. 2, RAD design workshop. 3, implementation. Keterangan dalam hal kelebihan. Pada metode prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. Punya kemampuan menangkap rekrutmen secara konkret daripada secara abstrak. Untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC. Waterfall merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Spiral lebih cocok untuk mengembangkan sistem perangkat lunak skala besar, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan berinteraksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. RAD lebih efektif dari pengembangan model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Keterangan dalam hal kekurangan. Pada metode prototype, proses analisis dan perencanaan terlalu singkat. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Waterfall, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk menghadapi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Spiral, banyak konsumen yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak, mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. LAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan proyek dalam skala besar. Lanjut soal nomor 3. Buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat kamu bekerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah
atau step yang digunakan? Kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut? Jawabannya, saya memiliki ide ingin membuat aplikasi tentang coffee shop yang memperbolehkan saya menyimpan menu minuman favorit saya di aplikasi tersebut. Ya, saya ingin membuat kumpulan coffee shop yang saya sukai dalam bentuk personal guide. Fitur yang mungkin ada di aplikasi seperti daftar coffee shop favorit saya berada di home aplikasi. Saya bisa membuat halaman penyimpanan data coffee shop seperti sebuah foto coffee shop. Saya juga bisa menyimpan lokasi coffee shop dan dapat membagikannya melalui media sosial. Saya melihat lokasi coffee shop dalam bentuk maps. Saya dapat melihat coffee shop yang orang lain bagikan di aplikasi ini. Kelebihan metode prototype: menghemat waktu dalam pengembangan sistem, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, pelanggan klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. B. Kekurangan metode prototype. Proses perancangan dan analisis tersebut singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.